Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkap misteri kasus Subang bagian keempat. Tidak atau sengaja dibunuh. Selamat jumpa lagi di sajian bahasanku kali ini. Selamat jumpa di channel Joe Ganden, yang untuk mencoba menggali lebih dalam lagi misteri kasus pembunuhan di Subang, sehingga akan mendapatkan arah di mana posisi si pembunuh berada. Senantiasa doa selamat dan sejahtera untuk sahabat dan saudaraku semua, sehat selalu dan senantiasa dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Sebagaimana yang telah kupaparkan di tayanganku sebelumnya, di dalam menelusuri keberadaan si pembunuh, 2 orang ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 itu, kali ini pun aku akan menggunakan sebuah alat yang kunamakan jala 3Ta, yaitu suatu jaring atau jala yang merupakan pemicu nafsu manusiawi di dalam kehidupannya, yang mana manusia tidak akan pernah bisa lepas dari keinginan-keinginan yang didasarkan pada demi harta, demi tahta, dan demi wanita. Aku ajak saudaraku semua menggunakan jala imajiner 3Ta ini begini. Jala 3Ta ini akan kutebar di suatu kolam yang berisi air yang kebetulan airnya keruh oleh suatu peristiwa, dan kita sulit melihat target di dalamnya untuk dijala. Target yang tidak terlihat tapi ada. Nah, sementara ini aku hanya berbekal perkiraan dan juga berbekal informasi tentunya bahwa target itu ada di kolam peristiwa itu. Informasinya yang cukup valid bahwa di kolam peristiwa yang keruh itu adalah salah satunya informasi tentang psikopat. Dan informasi valid lainnya yang kuperoleh dari berita yang cukup valid juga, diduga selain ada psikopat, di dalam kolam itu ada teman-temannya si psikopat juga. Simpelnya, si psikopat bersama teman-temannya yang sedang berada di kolam peristiwa yang keruh itu, yang sampai saat ini belum tersingkap. Mari kita mulai membuat jaring psikopat dan teman-temannya. Kolam keruh itu cukup luas, jadi pertama-tama kita harus mencari posisi yang tepat. Kita keliling kolam peristiwa itu, umpamanya posisi yang paling tepat adalah di spot imajiner, yaitu spot keberadaan dan fakta keadaan korban. Apakah di sana ada riak-riak? Kalau ada riak-riak apa saja di kolam keruh di seputaran spot korban ini yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan tebaran jala imajiner kita, yaitu yang kuberi nama jala imajiner 3Ta, harta, tahta, wanita. Baiklah, ternyata di spot korban itu ada riak-riak informasi fakta forensik bahwa bekas luka di wajah dan kepala korban menunjukkan adanya semacam pelampiasan kebencian atau pelampiasan sakit hati atau dendam yang mendalam.
Pembunuhan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh seorang psikopat menurut keterangan Dr. Ibu Sumihastri, seorang ahli forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi mungkin kita lupa bahwa akibat orang yang gelap mata karena suatu amarah yang tidak bisa ditahan lagi atau emosi yang telah memuncak sehingga menghilangkan akal kesadarannya, bisa juga terjadi seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Ada juga riak-riak informasi fakta valid lainnya bahwa pelakunya tidak satu orang. Informasi valid dari hasil penyelidikan di TKP oleh tim dari kepolisian baik Polres Subang maupun Polda Jabar. Ada riak apa lagi? Ada jejak histori tentunya. Riwayat hidup kedua almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan almarhumah Amalia Mustika Ratu. Riwayat hidup tentang hubungan dengan orang-orang yang sangat dikenal, baik dalam hubungan baik atau hubungan tidak baik. Ada juga dalam hubungan itu, ada interaksi apa yang telah membuat seseorang dibuat sakit hati oleh tentunya Ibu Tuti almarhumah semasa hidupnya atau oleh Amel semasa hidupnya, sehingga menimbulkan luka hati yang sangat dalam kepada katakanlah orang psikopat tadi. Siapa seseorang yang telah dan sedang merasa tersakiti hatinya ketika pembunuhan itu terjadi? Bila diketahui orang itu ada, tinggal dilihat siapa saja orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya. Apakah orang-orang yang sedang sakit hati dan orang-orang dekatnya yang dijadikan saksi oleh pihak-pihak berwenang telah dijadikan saksi sampai saat ini? Itu artinya tinggal diadakan pemeriksaan kejiwaan oleh seorang ahli jiwa atau seorang ahli psikiater atau seorang ahli psikologi. Ketika seorang ahli kejiwaan, apakah itu seorang psikolog atau seorang psikiater, berhasil mendapati bahwa saksi itu memang psikopat, maka target telah terjaring. Dan untuk selanjutnya akan lebih mudah menelisik motivasi apa yang mendorong si psikopat itu hingga harus melenyapkan Ibu Tuti dan Neng Amel almarhumah. Apakah demi harta? Apakah demi tahta? Apakah karena wanita? Akan kita ketahui bila psikopat ini telah ditangkap atau telah dijadikan tersangka serta telah diperiksa oleh seorang dokter ahli jiwa atau seorang ahli psikolog atau seorang ahli psikiater. Tebaran jala imajiner yang pertama ini kita katakan saja masih zong, karena walaupun sudah ada pernyataan-pernyataan dari yang punya otoritas, namun kalau dianalisa pun ya sampai di sana, hanya mendapatkan istilah saja psikopat. Kita tebar lagi jala imajiner 3 ke spot lain, ke arah sebelahnya, dekat-dekat situ saja. Mari kita coba menganalisa orang-orang yang terhubung dekat di dalam kehidupan sehari-hari dengan almarhumah berdua. Di masa-masa hidup mereka, apa yang akan kita dapat? Apa yang akan dapat kita jaring dan dapat kita duga? 1. Orang terdekat yang pertama aku sebutkan Yoris Amalullah, seorang anak kandung tertua dari Ibu Tuti Suhartini dan kakak kandung dari Amalia Mustika Ratu. Kalau melihat daripada kehidupan sehari-harinya,
sebelum almarhumah berdua meninggal di masa-masa hidupnya, tidak terlihat ada alasan untuk menjadikan seorang Yoris harus dijadikan seseorang yang memendam rasa sakit hati kepada ibunda dan adik kandungnya. Dia telah menduduki posisi tertinggi di yayasan, di mana ibu dan adik kandungnya berada di bawah posisinya. Yoris telah menduduki posisi puncak sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Di samping gaji yang cukup besar dan diberikan fasilitas mobil BMW, mobil mewah, sebagai milik pribadinya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Seorang keponakan yang masih bujang, masih sangat muda, yang juga diberikan kedudukan staf di dalam organisasi manajemen yayasan. Walaupun tidak memiliki fasilitas apa-apa yang menyolok, juga sulit menemukan unsur penyebab sakit hati dari atau terhadap Ibu Tuti dan Amalia. Tidak banyak yang bisa dibahas tentang si Danu ini, karena memang sifatnya masih terlalu muda umurnya, terus menghadapi goncangan seperti ini, termasuk orang dekatnya lah Ibu Tuti dan Neng Amel itu. Tiba-tiba saja harus terpisah dengan keadaan yang sangat tragis. Sudah tentu mungkin kalau ditanyai ini, ya namanya aja anak muda yang tidak stabil, bisa jawab senemunya. Dan itu tidak layaklah kalau dijadikan analisa bahwa Danu menjadi tersangka dan lain sebagainya. Jauh. Orang yang paling dekat atau terdekat lagi adalah Pak Yosep Hidayah, suami Ibu Tuti Suhartini dan bapak kandungnya Amalia Mustika Ratu. Nah, di dalam jaring analisa bagian ini diduga terasa ada sesuatu. Begini analisa dugaannya. Di sini justru Ibu Tuti dan Neng Amel lah yang berada di posisi orang yang hatinya tersakiti, karena Pak Yosep Hidayah menduakan Ibu Tuti Suhartini dengan menikahi Ibu Mimin Mintarsih menjadi istri muda Pak Yosep Hidayah. Oke, kita lanjutkan analisa dugaan penyebab terbunuhnya Ibu Tuti dan Neng Amel itu. Mungkin begini. Apa mungkin malam itu telah terjadi pertengkaran hebat antara Ibu Tuti dan Neng Amel di satu pihak dengan berhadapan dengan Pak Yosep di lain pihak? Ya, pemicunya bisa saja dipicu oleh karena keberadaan istri muda, sehingga pertengkaran itu semakin memanas, yang pada puncaknya memicu kemarahan Pak Yosep, hingga emosi Pak Yosep pun meninggi dan mencapai titik didih puncak kemarahan sampai Pak Yosep gelap mata. Bisa saja. Karena banyak faktor yang bisa memicu pertengkaran hebat di situ. Misalnya Ibu Tuti sudah tak tahan lagi di madu, hingga terlontar sampai minta cerai di puncak emosinya. Dan Neng Amel turut campur karena membela sang ibunda tercinta. Pak Yosep yang gelap mata karena membela istri muda yang mungkin sempat disinggung dan dihina oleh istri tua dan anaknya Neng Amel di dalam pertengkaran hebat itu, yang pada klimaksnya Pak Yosep sudah tak mampu lagi mengendalikan diri, sehingga tanganlah yang berbicara. Lalu baru sadar dan terkejut ketika istri dan anaknya telah menjadi korban keganasan amarahnya. Setelah kejadian itu berakhir, barulah
Kemudian di dalam kesadarannya, dia merasa terpukul dan bersalah. Namun, segalanya telah terlanjur, ibarat nasi sudah jadi bubur. Dan karena beliaunya juga orang intelek, teringat akan hukum yang mengancam, maka disusunlah sebuah alibi dengan adanya pernyataan. Misalnya, ya sesuai dengan berita yang tersiar dan pernyataan Pak Yosep sendiri bahwa Pak Yosep malam itu tidur di rumah istri muda. Pagi-pagi baru balik ke rumahnya lagi dan meneriakkan adanya penculikan. Ini Pak Yosep sendiri loh yang bilang saat ditanyai Kapolres Subang bahwa dia pertama kali datang melihat keadaan rumahnya berantakan, langsung dia sendiri yang mengatakan bahwa saya menduga ada penculikan. Tapi terakhir diberitakan di channel Garuda Update, ada menyebutkan kesaksian Pak Yosep itu berbohong saat disidik, bahwa malam itu mengaku dia tidur di rumah istri mudanya. Tapi ada saksi lain, ada yang menyatakan Pak Yosep tidak tidur di rumah istri mudanya. Saksi lain itu adalah Mimin, istri mudanya sendiri, yang mengatakan kepada penyidik Pak Yosep tidak berada di rumahnya. Mimin mengatakan kepada penyidik Pak Yosep sedang berada di luar kota. Nah, bagaimana ini? Dari keterangan channel Miftah TV 10 bulan yang lalu, sekitar pukul 6, ada saksi Ajat namanya, yang menyaksikan mobil Alphard mundur keluar dan berputar di tanah kosong, kemudian baliknya mundur ke atas dan kembali ke tempat parkirnya. Polisi tidak menemukan pintu mobil bekas congkelan. Ada dugaan rencananya mobil itu akan digunakan membuang kedua mayat ibu dan anak, tapi batal karena tidak pandai mengemudikan mobil mewah. Dari analisa dugaan-dugaan dengan menggunakan jala imajiner 3 di tebaran yang kedua ini, terjaringlah kasus pembunuhan di Subang ini karena atau demi wanita. Tidak tersentuh harta. Mungkin kalau lebih dalam ya bisa. Nah, saudaraku semua, dari analisa dugaan di dua tebaran jala imajiner 3 tersebut begini. Tebaran jala imajiner yang pertama, kita hasilnya zong dan masih menjaring harapan. Lantas pada tebaran jala imajiner yang kedua, kita mendapatkan bahwa kasus pembunuhan di Subang itu ternyata bukanlah suatu pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, namun pembunuhan karena emosi yang tidak terkendali. Aku juga maunya sih yang pasti-pasti aja. Ya sementara ini apa boleh buat, hanya sekedar bisa menduga-duga. Pengen segera tahu siapa pembunuh sebenarnya. Sebenarnya ada cara mendapatkan si pembunuh yang asli, yaitu dengan cara memasuki dimensi gelombang rekaman memori Neng Amel almarhumah. Loh, kan Neng Amelnya sudah meninggal, Jo. Benar, Neng Amelnya sudah meninggal dunia, tapi jiwanya kan tidak. Nah, dengan terhubung ke frekuensi gelombang jiwa Neng Amel itulah kita bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan itu yang sebenarnya. Tapi mana bisa itu dijadikan bukti dan menjerat si pelaku secara hukum positif? Nanti dulu. Setelah kita mengetahui, ya tentunya kita akan menggerakkan gelombang energi itu.
Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Aku tidak akan membahas masalah ilmu ini. Tapi begitulah gambarannya. Hanya saja untuk terhubung dengan gelombang jiwa atau badan halus Neng Amel itu, yang sekarang membawa rekaman memori wajah pembunuhnya itu, aku membutuhkan sarana. Aku tahu betul apa sarana yang kubutuhkan itu. Sarana itu, ya jujur saja, dengan waktu yang sekian lama ini apa masih ada apa tidak, yang sudah hampir memakan waktu 11 bulan ini. Tapi mudah-mudahan, kuharapkan masih ada. Kenapa kok harus Neng Amel? Itu pertanyaannya kan? Karena aku yakin badan kasar Neng Amel sebelum dia meninggal, sebelum dia terkapar, atau sebelum dia mendapatkan sakit dan masih sadar, pastilah sempat melihat si pelaku. Dan itu terekam dalam otak di badan jasad kasarnya yang menjadi memori kuat, sehingga terbawa ke memori badan halusnya. Ini sains. Lantas ada pertanyaan, bagaimana menggapai atau bisa menemukan gelombang frekuensi badan halusnya Neng Amel? Bisa. Aku ya tak akan menerangkan ilmu tersebut di sini, kan lucu. Ya nantilah kalau ada yang butuh bisa. Di sini sayangnya aku gak punya kenalan dengan orang-orang yang berada di sekitaran Ciseti, Jalan Cagak Subang sana, atau seputaran Jalan Cagak lah. Orang yang benar-benar ingin membantu agar misteri pembunuhan ini segera terungkap. Apakah pembunuhan ini disengaja? Ibu Tuti, Suartini, dan Neng Amel itu tidak, atau sengaja dibunuh? Di tayanganku sebelum-sebelumnya aku telah meminta bantuan ke Kang Heri Susanto, YouTuber Subang yang terkenal, dan Ki Sodobuono, YouTuber yang juga paranormal, ahli ilmu gendam itu. Tapi sampai saat ini aku masih dicuekin. Bahkan aku juga sudah mencoba memberi komen di channelnya Kang Heri Susanto. Nggak dibalas. Malah hanya diberi klik gambar love. Gitu aja. Ya, nggak apa-apa. Itu haknya Kang Heri. Aku hargai. Maksud hati mau membantu dengan caraku, sebagaimana aku pernah membantu teman-teman aparat kepolisian di tempatku sana dalam memecahkan pembunuh misterius yang mirip dengan pembunuh Neng Amel dan Bu Tuti. Dan alhamdulillah, dari 4 kejadian pembunuhan itu, pembunuhnya tertangkap semua dalam waktu paling cepat seminggu dan paling lambat 25 hari. Tapi ya sudahlah, mungkin Tuhan belum memberikan izin. Namun aku tidak akan patah semangat, akan terus ikut membantu mengawal kasus Subang ini dengan tulisan-tulisanku, dan tetap dengan harapan ada yang mau membantuku melalui komunikasi di kolom komen di tayanganku ini. Entah gimana caranya lah, tapi wait and see. Kalau sudah waktunya dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan membantu mengungkap misteri pembunuhan di Subang ini, aku yakin akan terwujud kalau Tuhan mengizinkan loh ya. Suatu saat akan ada orang yang bersedia membantu dan mudah mendapatkan sarana yang kumaksudkan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, saudaraku semua, terima kasih atas perhatiannya.
dan partisipasinya, atas subscribe-nya, like, share, dan komen untuk channelku ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, terimalah salam hormatku untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jo Ganden.